Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata abnu adam qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmi yang fa'u bi awalatin sholikin yadhula. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu sing manfaat, anak sing soleh. Sing kula tanggetaken menurut pandangan kacamata hakikat. Sedekah jariyah mriki niku terus pundi maknane? Amal sing manfaat terus pundi? Anak sing soleh sing saged ngangkat derajat tiyang sepuh sing samul wangsul dumateng ngersani Allah niku terus pundi Gus? Pun kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 perkara yang tidak pernah putus di setiap anak Adam ketika anak Adam itu meninggalkan dunia. Pertama, sodakotin jariyatin. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Ketiga-tiga gini Pak, ini berkenaan dengan satu makalah yang mengatakan bahwa amal sedikit bila mana disertai, dibarengi makrifat, justru bobotnya itu lebih berat, lebih banyak daripada amalan. Ini ada kaitannya dengan makalah yang ini tadi nanti. Artinya gini Pak, kita kembali ke zaman biaya, zaman waktu kita ingkar pada Allah secara hakikat. Maliyah apapun itu kalau tidak karena disawang, pingin disawang orang, pingin oleh ganjaran. Iku gak ada ngomong insya Allah sampai mesti ngono tingkatan tauhid kita seperti itu. Kita olehnya melakukan apa yang diperintahkan Allah, itu ada golongan supaya wong liya nyawang kita. Kalau tidak seperti itu, kita olehnya mau melaksanakan karena ada semacam hadiah, tendensi, yaitu surga atau pahala. Itu pasti Pak. Kita belum mengenal tauhid anta wa ana, belum sampai di situ. Mesti seperti itu Pak. Sampai kula teringat dulu itu guru ngaji kula niku ngeten. Nek awakmu saiki gelem sedekah, welus situk sesuk nak nggone kuburan nek arepe diantem godoh, malaikat ditampani welus. Makanya amalon. Kula eling niku Pak niku. Ngoten niku is memang kelas kita karena posisinya masih di kelas itu Pak. Pasti seperti itu. Yang ditanyakan tadi sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah hakikatnya itu kita memberikan sesuatu apapun disertai dengan hati ma'rifat pada Allah. Itu sodakoh jariyah yang pasti tidak akan pernah putus. Bahasa syariat kan sedekah jariyah nggak pernah putus. Kita sedekah jariyah itu kan pada lembaga, gitu. Lembaga keagamaan, contoh pondok pesantren, contoh masjid. Selama itu masih dipakai kebaikan, mengalir terus, ngoten nggih. Oke. Memang itu pelajaran kita Pak. Pada saat di dunia syariah seperti itu, di dunia tauhid la ilaha illallah wa huwa memang seperti itu. Gimpun disalahke iku memang kelasnya seperti itu. Tapi apakah benar besok kita akan dapatkan? Mesti syariat jawab fa
Insya Allah. Insya Allah. Bahasanya insya'a lamuno ngersakno sapa Allahu Allah iya ya iya, tapi ngersakno enggak ya enggak, berarti ada di tengah-tengah Pak. Insya Allah itu sesuatu antara iya dan tidak. Kekuatan hukum kita pada saat itu ada di situ. Kok nek anu disi kersa lah ngono ya. Disi bahasane disi kersa lah. Ka oleh disi nek pasti iku disi kersa, ka oleh ditenteni Mbak Men Pak. Insya'a lamuno ngersakake sapa Allah Gusti Allah, ngersakake apa? Nek iya iya, nek enggak enggak. Wis saiki saya memakai kacamata hakikat yang ditanyakan hakikat. Apakah amaliyah yang tidak disertai dengan makrifat Allah, pandangan hakikat itu akan mengalir enggak? Terputus atau enggak? Hakikat menjawab pasti terputus. Mengapa hakikat menjawab pasti? Karena hukumnya legal standingnya itu Pak ya, sudah enggak diragukan. Sudah enggak diragukan. Jadi cara payung hukum itu sudah tidak bisa direkayasa. Beda Pak ambek hakim di dunia niki, undang-undang di dunia bisa direkayasa. Salah bisa jadi benar, benar juga bisa jadi salah. Iki namanya hukum karet. Kadang diolor, kadang gemolor, kadang yoga. Saya napean. Sampai salah, jadi bener sakit diolah hukumnya. Makanya nek tadi pengacara kudu paham dari bahasa kinayah, tafsir apapun. Jadi cekak gampang dikalahno hakim, ngono lho. Pasal-pasal yang diajukan untuk menjerat itu Anda harus pelajari dan dicarikan pasal yang mentafsirkan supaya jenengan itu bisa lepas bagaimana. Iku penggane pengacara. Mana di pengacara iku? Istadio pengacara sing hatimu ada di sini. La ilaha illa anta wa ana. Nek boten alah teleah. Melok murak weh. Ngerti melok murak? Bapak Ibu gini Pak. Ya jangan kita salahkan kalau memakai bahasa insya Allah. Karena kelasnya kita dulu waktu ada di Nurul Iman memang ngoten. Sehingga ketetapan hukum pada kita nggak jelas. Mboten jelas Pak. Mboten jelas. Dan sampai mencari ketetapan hukum yang jelas baik di dunia maupun akhirat, ya sampai harus masuk di dunia anta wa ana. Tauhid itu mriku. Udah. Jadi sedekah jenengan baik di lembaga yayasan keagamaan itu tidak akan berbuah apapun manakala tidak kau sertai makrifat pada Allah. Iku sedekatin jariyah. Nomor kali terkait ilmu yang bermanfaat. Dulu pada waktu kita itu ada di tauhid Allah kali huwa Pak. Contoh ilmu yang bermanfaat, bismillahirrahmanirrahim kita ajarkan kepada si A. Bismillah nih gitu. Si A mengajar si B, si B mengajar si C. Selama dibaca awak dewi oleh transferan. Lah ngoten nggih? Oleh transferan. Ingat bagaimana Allah katakan
Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallah yanduru fi qulubikum. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak melihat status zahirmu, tapi melihat fi qulubikum, hatimu bagaimana. Berarti bab jero, Pak. Bab jero. Yang diutamakan itu bab jero. Berarti ngeten. Mana sih ilmu yang dimaksud nafi' iku ilmu yang manfaat itu, Pak. Ilmu yang menjadikan hati panjenengan kali kula niki bisa sampai pada Allah. Itu akan terjadi manakala jenengan amalkan. Nggak ngoten nggih. Ilmu itu buai faham, Pak, faham. Buai ilmu ketika kita dengarkan itu faham. Ilmu akan bermanfaat jikalau kita amalkan. Fal ya'mal amalan soleh, lah niki solihan, amal yang bagus. Iki berarti prakteking ilmu tauhid iku nang ndi? Ya iki prakteke lakune roh iki mau. Ini gak gelem praktek nih, gak gelem ngelakok nih di dalam kehidupan sehari-hari. Mana manfaatnya? Enggak ada. Kalau jenengan lakoni dino tauhid iki datang jenengan lewat ilmu iki yang bermanfaat mboten. So pengerti dalam hatiku ono riya. Pingin disawang wong. Pingin duweni ben diikuti wong. Ben banyak pengikut. Ya nek gak ning atiku ono ngono. Manfaat kondi nggak ada sama sekali, Pak. Justru malah nyilakake rohku tambahan. Mending daripada seperti ini turu po ngorok ning omah lah apa keluyuran. Jadi letak manfaatnya itu terhadap diri jenengan pribadi. Itu akan muncul manakala jenengan purun laku. Allah katakan wamang kana yarju liqa rabbi. Barang siapa ingin bertemu Tuhannya Allah, pertama dikatakan fal ya'mal amalan sholihan. Laku jadi iki sing kula sebut uzlah zuhud, Bu nggih. Zuhud. Zuhud iku apa toh? Zuhud iku ati ninggalno saliyane Allah. Bisa dikatakan kholwat lah. Ruh iki ninggalno wis saliyane Allah. Lah, cara untuk bisa meninggalkan mesti jenengan kali kula niki dibekali guru akhirat yang namanya zikir asror. Zikir sirul iku pasti, Pak Bu, pasti. Karena dengan cara itu bisa meninggalkan itu. Ayo sampean buka nonggone surah Al-Baqarah 256. Wa may yakfur, barang siapa ingin untuk meninggalkan bitauhudi selain Allah, wa yu'min billah, dan bertemu Allah, caranya bagaimana? Di situ dikatakan yufaqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, gecok ono rapet taline Allah. Lah di situ taline Allah itu sing enggak dijelasno. Dalam Al-Qur'anul Karim gak ditulis adzikru bisiril asrar, ndak, mboten. Ya niki baleke kalam itu seperti ini. Makanya wong kafir tokoh-tokohnya kongkon membikin satu ayat saja untuk bisa membandingi satu ayat saja, enggak bisa wonten mriku. Didelikno, Pak. Bahasa sampean tali ku ya apa? Ya iku rek taline menek gunung iku. Lah ngono ah, pandangan nak ngono. Padahal iki tali sing gak iso disawang mripat dohir. Gak iso. La ilaha illallah iku bisa kawaca. La ilaha illallah bisa. Kok tulis iso? Lah bisiril asrar iki le, ya ini asrar. Zikir tanpa ngucap, tanpa ngelafat, tanpa berkalam. Lah terus ya nopo? Meneng.
Lho kok iso? Iya. Kuwi goleki kekosongan ya kudu Makanya di situ dijelasno nganti kewamblang. Namanya pertama syu'arul basiro, rasa iman ning awakmu. Wis ana guna lakokno iman iki. Engko munggah nanggone ain ketemu, munggah maneh akhirnya menyatakan. Lho ya wis. Iku gak nek diomong. Gak nek diomong gak ono omongane jero sing nemokke. Ya iku mang namanya habl, namanya tali. Ya iki tali. Sopo sing gecoki tali iki, maka mereka akan bisa melaksanakan yakfur bitaghut wa yu'min billah. Yakfur ning kono sampean ninggalno perkara sakliyane Allah dalam hati jenengan. Baru saged. Maka bahasa hakikat nontok lakune roh, lakune ati. Mboten paese lakune dohir. Dialah yang disebut anak soleh adalah anak yang jiwanya sudah sampai pada anta wa ana. Sudah sampai tingkatan ma'rifat, dia itu sudah ma'rifat. Walaupun fisiknya, mohon maaf, jara sarungan iku kaya gak tahu, gak iso tuku sarung, ngepir sarungnya Pak. Sampeyan roh sarung ngepir ya? Ngepir sarungnya mburiku ngepir. Nyane gak tahu disetel iku. Ngepir ambune ora pate enak. Nah, seminggu diumbah pisan lho Pak. Ngumbahi ambek klerek. Biyen nak ngono to. Ngono adik. Ditutup-tutupi lapo. Awak dhewe biyen tau melarat, Iwan. Pol melarati, larang sandang, larang kaya pak-pake sing lahir tahun 70 tahun 70. Pokoknya di 80 ke bawah. 80 ke bawah niku wis larang sandang, larangan pangan. Kakek saiki Pak cangkem jeplak ning keturutan sembarang ono murah pangan ras sandang. Kula mboten menangi sing terus bonggele gedang damel sego. Nggih, wonten. Bu mbae mungkin jelas sing sepuh niki. Niki lho Pak, bonggele gedang didamel maem niku lho. Sego napa niku jenenge? Sampak sak keresi saking gak ono itu ya. Saiki mbuak-mbuak. Wong godhoh ning ngarepe ngene gak dipangan, roti goreng pangan. Bayana ya Allah. Kabeh cerongoan. Saking nemene gak ono sakniki pun sembarang kalir pun disapni. Ben anak soleh yang selalu mendoakan orang tua adalah anak yang jiwanya itu sudah sampai pada ma'rifat Allah niku. Sehingga apa Pak? Hakikatnya bukan anak itu sinulung. Memang secara syariatnya koyok anak. Lah ini loh. Akhirnya sak rujuk ambek satu kalimat Allah dawuh, di situ tidak ada penolong kecuali Allah. Loh, berarti liane gak iso nolong Pak. Termasuk Rasulullah Muhammad, termasuk anak enggak ada. Karena yang bisa menolong cuma Allah. Ngeten loh. Nek diproses. Oke, kita melihat satu fisik anak, oke. Tapi di dalam anak, diri anak bagaimana? Ada hidup toh. Siapa? Allah toh. Allah. Nah, anak memposisikan hati yang seperti ini enggak sembarang anak Pak Bu. Itu gak sembarang anak. Tidak angger anak bisa seperti ini kecuali mereka yang sudah sampai pada puncak ketauhidannya di anak baru. Mula adalah tipuan belaka. Ingat kemarin dalam pasal 41 al-haqjubin wa innama mahjub anta. Allah itu gak bisa kau tutupi. Mengapa? Karena selain Allah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa menutupi perkara yang
yang ada, enggak mungkin. Wa innamal mahjub anta, justru yang ketutupan itu Anda dengan sesuatu. Karena sesuatu yang tidak ada kok anggap ada. Oleh sebab itu, biar tidak ada penutup bagi dirimu perkara yang adam, perkara yang tidak ada, ya dah, jangan diadakan. Dan atau perkara yang kau anggap ada, yaitu yang diadakan, ya hilangkan, keadaannya itu hilangkan. Kan sudah ditegaskan, la haula wala quwata illa billah, jelas kabeh Allah. Bagaimana mungkin Anda bisa melihat Allah sementara perkara selain Allah itu masih kau adakan? Ya jelas nggak bisa lah, nggak bisa. Bapak Ibu, jadi anak yang soleh yang selalu mendoakan secara syar'i, dia itu kita lihat memang koyoi anak sing nulung, moco yasin, moco fatihah dan lain sebagainya, sodakoh yang ditujukan orang tua di masjid. Tetapi kita pertanyakan hatinya itu bagaimana? Duduknya hatinya ditakholli au ditajali. Yang dikatakan anak soleh adalah anak ketika saat aktivitas jasad ini berlaku untuk orang tua, posisi hati duduk di tajali. Itu anak soleh yang selalu mendoakan yang tidak terputus. Sedekah jariyah mang Pak, jenengan deleh apa kuno nak nggone masjid ya, dibarengi dengan hati panjenengan tajali Allah. Gak pengen dipuja wong, gak pengen disawang wong. Haji Mukhlason yayane dadi lurah saem kanggo masjid, mbok bangga Pak nggih Mukhlason. Wis. Tapi nek sik karena itu dan atau karena aku pengen dapat ganjaran, lah pus, ngerti pus Pak? Percaya nggak percaya hakikat memberi jawaban, pasti tidak akan bertemu apa yang kau harapkan. Laksana kita itu waktu di dunia itu mazra'atul akhirah, artinya menanam sesuatu untuk akhirat. Karena yang saya tanam itu kulitnya kacang, bukan isinya, mana berbuah. Buah ini dunia wis tak terima, apa dipuja wong seneng. Nggih, diwastani cara wong wak kaji seneng, diwastani wong diceluk al alim al alama asyekh seneng, basa diceluk cak son mangkel. Ya wis, ya aja arep-arep. Wae, nggih, wonten melih monggo.